sebagainya. Nah, dan hal malam ini saya menjadi host untuk dua guru saya. Nah, ini rekan-rekan, malam ini kita akan ngobrol ditemani oleh dua guru saya, sahabat saya gitu ya, dan tentunya orang yang banyak mengembangkan juga gitu diri saya karena saya banyak belajar. Kita akan curi-curi ini ilmunya, kita akan ulik-ulik ilmunya gitu ya. Dan di sini bersama saya sudah ada Mas Andra Donata dan juga ada Mas Ewing ya. Nah, untuk Mas Andra Donata, apakah sudah ready nih Mas untuk malam ini kita melakukan sesi Q&A untuk kita diskusi dan ngobrol nih seputar dunia training atau dunia bisnis training gitu. Mas Andra gimana, sudah nih Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah ready, Mas Ivan. Siap. Siap, oke. Dan tidak sendirian Mas Andra gitu ya, karena kali ini kita juga akan ngobrol dan ditemani oleh juga guru saya gitu ya, yaitu Mas Ewing. Halo Mas Ewing, selamat malam. Malam Mas Ivan, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andra, halo. Halo Mas Ewing, sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Ini kami Mas Ivan, kami rumahnya jauh nih. Akhirnya Ada beda planet ya Mas Ewing. Iya. Dan di sini sepertinya juga ada Kang Hari nih sebenarnya nih ya malam ini ya. Cuman nggak tahu nih Kang Hari ini apakah ready Kang atau apa? Masih gelap, Mas. Masih gelap. Masih di dalam perjalanan, Mas Ivan. Jadi baru menyimak saja, insya Allah. Mas Andra sama Mas Ewing dulu. Iya, tapi izin ikut menyimak ya. Siap, Kang Hari. Oh iya. Karena Kang Hari dalam perjalanan ya. Jadi besok kita akan bersama gitu ya ngobrol dengan Kang Hari. Jadi malam ini kita akan ngobrol bersama dengan Mas Andra dan juga Mas Ewing. Oke, tapi sebelum kita mulai gitu ya, boleh dong rekan-rekan di sini ketik di kolom chat gitu ya. Bagi rekan-rekan di sini yang hadir, boleh dong ketikkan namanya, domisilinya di mana, dan juga aktivitasnya saat ini apa sih kalau boleh tahu, biar nanti gitu ya diskusinya juga lebih seru karena kami memahami gitu ya profil rekan-rekan seperti apa. Boleh ketik di kolom chat rekan-rekan yang hadir malam ini nama, domisilinya di mana, dan juga yang selanjutnya adalah saat ini profesinya apa. Biar nanti kita kebayang. Boleh, silakan. Boleh, silakan ditunggu di kolom chat nama, domisili di mana, profesinya apa. Wah, ini ada Coach Andra di Bekasi, aktif trainer dan juga coach. Siap. Ada Mbak Vita. Oh, Zoom user itu Mbak Vita. Salam kenal Mbak Vita. Womanpreneur. Oke, keren dari Jakarta Timur ya. Oke, yang lainnya masih ditunggu juga nih malam ini. Boleh dari mana, nama dan juga aktivitasnya apa. Yuk, kita tunggu. Ada Mas Ari dari Bogor, aktivitas dosen dan juga trainer. Oke, selamat datang Mas Ari. Oke, yang lainnya ada lagi masih ditunggu? Nggak apa, sambil kita tunggu nanti rekan-rekan sambil ya, kita bergerak sambil jalan. Wah, ada Mas Zain dari Lombok. Waduh, ini beda pulau nih ya. Fasilitator outbound Lombok. Siap, Mas Zain. Senang banget, salam kenal ya Mas Zain. Oke, ada Puji Basuki, ini Pak Puji ya gitu ya. Di Depok, trainer dan juga coach. Oke, berarti sama dengan saya juga di Depok nih ya posisinya. Ada Mbak Rani dari Bandung, terapis akupuntur. Ada Mas Fatan dari Jogja, HR Startup. Oke, Mas Fatan. Ada Pak Irfan dari Bandung, guru aktifnya saat ini. Salam kenal juga Pak Irfan. Oke. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah memperkenalkan dirinya dan senang banget hari ini kita bisa berjumpa gitu ya, terutama bagi beberapa di sini yang saya lihat kemarin juga sudah ikut, hari ini juga ikut kembali, kayaknya masih ada yang mau tanyakan, jadi boleh. Dan sedikit saya memberikan gambaran aktivitas kita saat ini ngapain sih. Nanti rekan-rekan akan diberikan kesempatan buat tanya, bebas ya, silakan rekan-rekan ajukan pertanyaan lewat kolom chat. Kita akan kita akan berhenti di sekitar jam 9-an nanti. Nah, jadi silahkan selama masih berjalan kalau ada pertanyaan langsung aja ketik kolom chat, nanti saya akan bantu membacakan kepada para trainer kita gitu ya yang akan menjawab banyak pertanyaan yang akan kita ajukan di kesempatan malam ini. Nah, tapi sebelum teman-teman bertanya, boleh sambil ngeklik gitu ya pertanyaannya tentang dunia training atau bisnis training.
Boleh dong kita kenalan dulu sama Mas Andra dan Mas Ewing. Boleh perkenalan dulu mungkin bagi sebagian di sini yang belum kenal Mas Andra dan juga Mas Ewing. Boleh dong kenalan secara langsung nama, aktivitasnya sekarang apa, dan boleh sedikit diceritakan asal muasalnya kok bisa masuk ke dunia training gitu. Boleh, siapa dulu? Mau Mas Ewing dulu atau Mas Andra dulu? Boleh sharing sambil rekan-rekan menyiapkan pertanyaannya. Silakan. Ya, saya dulu aja ya, Mas Ivan. Siap. Jangan nggak jomplang takutnya. Ini Mas Andra duluan. Monggo Mas Ewing. Ceritanya dari profesional trainernya atau dari kecil nih Mas Ivan? Agak panjang. Oh enggak dari profesional trainernya. Satu album nanti. Satu album ya. Saya jadi dari kuliah itu memang punya cita-cita jadi orang yang berbicara di depan, Mas Ivan. Jadi singkat cerita, saya dulu distributor multilevel, saya aktif di multilevel, senang gitu ngelihat pertumbuhan, saya datang ke seminar-seminarnya gitu, sampai akhirnya saya ikut seminar yang non multilevel, terus saya ngelihat kayaknya ada ya trainer-trainer bagus atau motivator, dulu ngelihatnya motivator yang nggak di bisnis multilevel gitu. Dan setelah saya sadar ternyata bukan multilevelnya, bukan uang dan bukan jadi leadernya yang saya inginkan, tapi orang yang ada di atas panggungnya gitu. Jadi dan itu di semester 5 saya tahu kalau saya salah jurusan karena saya jurusan teknik mesin. Jadi saya lulus normal seperti orang biasanya, lalu menggunakan ijazah sebagai alat buat masuk ke kantor gitu. Namun tetap cita-cita saya tuh pengen ke sana. Akhirnya saya terakhir tuh jadi sales di Auto 2000. Nah, jadi sales itu saya dapat kesempatan. Saya waktu itu ambil sertifikasi lah karena memang sekolahnya salah jurusan gitu. Saya mulai jadi trainer di Toyota, Mas Ivan. Jadi trainer di Toyota, akhirnya pindah ke beberapa perusahaan sebagai di HR. HR-nya spesifik ke people development. Gitu. Di people development ya berkarir di corporate. Setelah itu titik baliknya sebenarnya ikut pelatihan yang ngerasa gue banget nih, ini saya banget, ini ada di lingkungan yang relate dengan value saya, dan trainernya saat itu 2 orang yang Masya Allah jadi panutan saya, semoga Allah jaga beliau berdua. Trainer pertamanya itu Pak Jamil Zaini, trainer keduanya namanya Andra Donata. Jadi di situ tuh saya ngerasa titik balik ini gue mau apa ya saya bilangnya, saya mau ada di lingkungan ini gitu. Itu lingkungan di Academy Trainer. Itu di Academy Trainer, lalu saya ketemu sama fasilitator saya namanya Bang Wirza. Kang Hari juga sudah ada jadi fasilitator saat itu. Ngobrol sama Bang Wirza, Bang, ada 2 pelatihan yang bagus. Rekomendasi setelah itu adalah Tempa. Jadi dari Academy Trainer dan Tempa ini, udah saya mulai kenal sama para trainer, akhirnya masuk ke dalam dunia training, sampai akhirnya 2017 memutuskan untuk jadi professional trainer, diajak sama Kubik Leadership untuk jadi associate trainer, akhirnya memberanikan diri untuk, resign dulu sebenarnya, resign, di hire sama Kubik. Akhirnya ada teman-teman termasuk Kang Hari, perusahaannya Kang Hari Firmansyah, ngajak juga untuk sebagai associate trainer. Gitu. Jadi 2015 waktu ikut trainer bootcamp NPS, juga Mas Andra waktu itu jadi trainernya, jadilah SI waktu itu, SI training 2015. Tapi waktu itu saya masih ngantor tuh 2015-nya belajar di associate, lalu 2017-nya resign. Tapi akhirnya sekarang SI Sinergi Utama, lembaga pelatihan saya, yang sampai sekarang bisa punya klien sendiri gitu, yang tadinya kliennya nempel sama teman-teman. Jadi saya mulainya dari trainer corporate, setelah itu bantuin teman-teman yang punya lembaga training, setelah itu sampai sekarang masih juga bantuin teman-teman, sama juga belajar untuk punya lembaga training sendiri. Gitu kurang lebih, Mas Ivan. Oke, terima kasih Mas Ewing atas sekelumit kisahnya gitu ya, yang akhirnya membawa kepada dunia saat ini ya, yang kalau dilihat juga sekarang sudah sangat enjoy ya kayaknya Mas Ewing ya di dunia training ya. Enjoy banget, Insya Allah. Oke, nanti bisa tuh ya diceritakan ke teman-teman apa nih yang bikin enjoy-nya. Selanjutnya kita beralih dulu ke Mas Andra. Boleh dong Mas Andra diceritakan gitu ya, kenalan sekalian sambil menceritakan
asal muasalnya nih, kok bisa terjun ke dunia training dan apa yang membuat Mas Adra, nah ini pertanyaan beda nih ya, karena suhu kan gitu. Apa yang membuat Mas Adra sampai sekarang gitu ya, sudah cukup lama berkait training, masih enjoy dengan aktivitasnya atau profesinya saat ini? Silakan Mas Andra. Ya, terima kasih Mas Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas Ewing tadi dapat kemudahan dengan sudah punya cita-cita memang dari awal jadi seorang trainer gitu, saya mungkin seperti kebanyakan orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk tahu minat dan bakat dari kecil gitu. Jadi saya nggak pernah tuh ikut tes minat bakat. Dan memang di keluarga saya itu dari keluarga yang sederhana, yang memang udahlah pokoknya masa depan tuh nggak usah dipikirin, yang penting hidup hari ini gitu ya. Sehingga saya jarang sekali mendapatkan gambaran dari orang tua terkait pekerjaan, masa depan, dan apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi saya seperti layaknya kebanyakan orang diawali dengan mencoba berbagai macam hal. Nah, jadi saya dulu itu sebelum bergabung dalam dunia training itu sudah hampir 14 kali nyoba pindah kerja. Pernah ngalamin jadi sales juga pernah ngalamin jadi orang yang mungutin kok di bulu tangkis, tempat bulu tangkis pernah. Saya pernah juga jadi tukang jualan asuransi pernah. Saya pernah jadi penyiar radio, saya juga pernah terjun di MLM, saya pernah jadi penyiar TV. Jadi pekerjaannya tuh masih random gitu. Semua dilakukan karena pertama butuh uang, karena kami bukan dari keluarga yang kaya raya gitu ya, dan yang kedua memang searching terus gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang dari kecil tuh sudah tahu masa depannya mau dibawa kemana gitu. Nah, perjalanan saya untuk menjadi seorang trainer boleh dibilang ini adalah satu perjalanan yang tidak saya temukan sendiri. Jadi ada satu orang yang sangat berjasa sekali dalam hidup saya yang akhirnya saya tulis di buku saya. Orang itu sampai sekarang masih menjadi guru pertama saya di dalam dunia training. Jadi waktu itu saya pindah-pindah kerja dan saya lagi ngelamar di satu perusahaan. Perusahaannya tuh Hoka-Hoka Bento, sekarang namanya Hokben. Nah, saya ketemulah dengan si bapak ini yang menginterview saya. Dia dari Learning and Development-nya, namanya Bapak Ponco. Di buku dan Instagram saya tuh saya sering mention beliau gitu. Awalnya saya pengen ngelamar menjadi area sales manager karena saya background-nya orang ekonomi, lalu kemudian lebih banyak mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan operational gitu ya. Waktu itu sempat juga di retail, sehingga akhirnya kebawa-bawa terus tuh ke F&B, retail, urusannya adalah ngurusin toko gitu ya, ngurusin yang sifatnya operasional. Nah, saya pindah terus sampai ketemu dengan Pak Ponco itu, saya posisinya melamar sebagai area manager di Hokben. Ya, karena udah sampai di level posisi manager, dulu mulai dari supervisor, naik jadi manager, terus kemudian pengen dong dapat jabatan lebih tinggi. Nah, disitulah ada satu pertanyaan dari beliau, yang beliau menanyakan waktu itu, siapa sih tokoh idola kamu gitu. Nah, entah kenapa saya menyebut nama Mario Teguh gitu saat itu. Dan beliau tanya kenapa Mario Teguh gitu. Saya merasa terinspirasi dan lain sebagainya gitu. Singkat cerita, beliau malah ujung-ujungnya menawarkan saya, dia bilang gini, gimana kalau kamu jadi tim saya? Jadi apa Pak gitu? Kamu jadi trainer aja. Saya melihat visi kamu itu lebih cocok jadi trainer dan saya bisa membuat kamu jadi seorang trainer yang hebat. Itu saya masih ingat kata-kata itu. Waktu itu interviewnya di Taman Tamini Square di Hokben ya. Nah, cuman dia bilang gini, tapi gaji trainer itu tidak sebesar dari apa yang kamu sedang incar ini gitu sebagai area manager. Sebelumnya saya waktu itu di perusahaan sebelumnya gajinya 4 juta, ini ditawari 2 juta. Tahun berapa itu saya lupa gitu. Ditawari 2 juta, di mana waktu itu berkurang malah dari perusahaan sebelumnya. Galau, sholat istiqaroh, sampai akhirnya kemudian tanya keluarga dan lain sebagainya. Semua mengatakan jangan. Tapi entah kenapa hati kecil ini kedorong terus untuk ya udah saya ambil. Nah, disitulah hidup saya berubah. Disitulah saya mengenal dunia training dari awal. Belajar untuk membuat TNA, belajar untuk berbicara, dan lain sebagainya. Cuman karena saya udah punya background sebagai seorang penyiar radio dan juga sebagai presenter TV saat itu, jadi paling tidak public speaking-nya sudah lebih lancar. Cuman dunia trainingnya nol. Nah, 3 tahun beliau kemudian ngajarin saya dari nol bagaimana untuk menjadi seorang trainer.
Dan di titik 3 tahun itu, saya harus mengambil sebuah keputusan yang berat, yaitu naik jabatan. Waktu itu trainer itu bukan level supervisor, bukan level manager, turun itu jadi trainer lapangan gitu. Saya naik jadi supervisor atau saya harus keluar. Kenapa keluar? Karena saya ketemu dengan istri saya sekarang di training itu di Hokben. Jadi kami memutuskan mau menikah waktu itu, dan saya bertanya ke atasan saya, Pak Ponco, Pak, ini kami mau menikah. Yang jelas kita nggak bisa satu perusahaan. Istri saya waktu itu posisinya baru induction training. Nah, ketemunya tuh di induction training. Dan saya bilang, mendingan calon istri saya ini nanti yang keluar aja ya Pak, toh dia di sini masih baru. Tahu atasan saya bilang apa? Dan ini jarang sekali dilakukan oleh atasan. Kamu aja yang keluar. Loh, kok saya Pak? Biasanya atasan nahan-nahan loh Pak, kok Bapak nyuruh saya keluar gitu. Dia bilang gini, istri kamu itu nantinya akan jadi istri kamu. Dia akan lebih banyak support kamu. Ketika dia kemudian udah dapat kerjaan di sini, biarkan dia bertumbuh. Dan saya tahu kamu akan lebih baik bertumbuh di luar sana daripada di Hokben. Itu kalimat yang menurut saya tuh agak surprise gitu, karena biasanya atasan itu nahan kita. Tapi ini kenapa malah disuruh keluar, ditendang keluar waktu itu. Akhirnya saya putuskan saya yang keluar karena harus menikah dengan istri saya itu. Begitu keluar, saya kerja di Shopee Paris sebagai regional training manager gitu, dan gajinya langsung naik berkali-kali lipat. Gak apa-apa ya, kita sebetulnya udah lama banget kan ini. Gajinya waktu itu udah di 8 juta gitu. Itu seneng banget tuh, dari 2 juta naik ke 8 juta tuh udah seneng banget gitu. Nah, di Shopee Paris itulah kemudian saya mengelaborasi kemampuan saya untuk bertemu dengan banyak orang. Kalau dulu di Hokben, saya belajar sistem, belajar evaluasi, belajar mulai bikin TNA dan lain sebagainya. Tapi di Shopee Paris saya belajar ngadepin orang. Kenapa? Karena di situ trainingnya ketemu dengan emak-emak, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang itu orang umum gitu. Bukan hanya orang perusahaan, orang umum. Saya pernah ketemu dengan mereka yang di depan saya sambil netein anaknya gitu ya, susunya kelihatan gitu. Saya pernah training yang itu cuma di tengah jalan gitu. Intinya di Shopee Paris itu semua kalangan. Nah, di situ saya belajar tentang handling partisipan. Banyak belajar di sana, kurang lebih 1,5 tahun. Nah, ketemu dengan seorang laki-laki yang juga satu rekan kerja saya di Shopee Paris, yang ternyata mantan dari orang tempat saya bekerja sekarang, yaitu di Kubik Leadership. Ya, Mas Azwar Riza itu bilang gini, kamu kayaknya cocok, Dendra, kalau kamu di Kubik. Kamu akan saya kenalin dengan orang-orang yang ada di Kubik, dan aku percaya kamu lebih besar di sana. Disitulah kemudian disambungkanlah saya dengan Kubik, dan ketemulah saya dengan Mas Indra, ketemu dengan Mas Jamil, guru-guru saya sekarang, dan ya sampai sekarang saya masih di Kubik. Gitu. Nah, yang mau saya ceritakan adalah, apakah saya menjadi seorang trainer itu karena passion dan lain sebagainya? Boleh dikatakan ini adalah bantuan banyak orang. Saya tidak dalam tanda kutip, wah saya akan rancang hidup saya sampai ke sana. Saya dibantu oleh banyak orang-orang baik untuk akhirnya menemukan tempat yang sampai sekarang saya mungkin insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi profesi yang akan saya geluti sampai saya mati gitu. Karena sekarang saya tidak lagi kemudian melihat ini sebagai profesi, tapi sudah misi hidup gitu. Ada misi hidup yang kemudian ada di dalamnya. Gitu dulu mungkin Mas Ivan, sorry kalau kepanjangan. Oke, terima kasih Mas Andra. Nggak apa-apa kepanjangan Mas, tapi banyak banget insight pembelajaran yang bisa didapatkan. Tapi yang menarik adalah berarti Mas Andra menyampaikan berarti tidak didesain ya, tapi memang ini bantuan banyak orang. Yang itu kadang juga nggak kebayang ya, sebelumnya kita seperti apa, tiba-tiba mendapatkan seperti itu. Jalannya, kalau kata orang sudah jalannya mungkin ya. Oke, siap. Terima kasih. Nah, rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang mau ada pertanyaan, silahkan diajukan ya di kolom chat, ataupun mau ditanyakan langsung juga boleh. Ya, kaitannya dengan training, karena di dunia training, sebagai trainer, pembisnis training, silahkan juga diajukan. Nah, saya akan mulai dulu nih, ada Mas Adi nih, Mas Adi Subhana ini ya, yang kemarin juga sudah hadir nih. Oke, pertanyaan buat Mas Ewing dulu ya. Oke, ini Mas Adi. Kang Ewing, pas akhirnya berani membuat lembaga sendiri, momentumnya seperti apa, Kang? Oke, silakan Mas Ewing, bisa dijawab. Ya, langsung ketawa dengan pertanyaan ini sebenarnya.
kalau si esainya itu dipaksa karena waktu TBNC, ya kan sih Mas Hendra, kita TBNC kan suruh pegang bikin kartu nama, terus bikin X banner gitu ya. Nah itu akhirnya disuruh dipaksa ada karena ada trainer bootcamp at contest waktu itu. Tapi intinya saya tarik mundur lagi, waktu saya belajar gitu, waktu masih ada di corporate, gimana caranya supaya nanti jadi professional trainer, intinya kan ke sana. Lalu diminta guru-guru saat itu yang saya belajar suruh nempel gajah, suruh ngikut orang yang sudah jadi, yang gitu-gitu tuh, yang diminta sama mereka. Terus akhirnya sebenarnya kalau pertanyaannya apa, momentumnya seperti apa? Momentumnya itu sebenarnya ketika sudah ada permintaan training yang mungkin lebih dari setengahnya itu klien pribadi, gitu ya. Akhirnya saya mutusin ya udah, saya buat lembaga sendiri yang itu bener my own baby gitu. Kalau tadinya masih hanya namanya saja gitu, artinya nama aja, ya udah ini disimpan lah, satu saat ini nanti akan saya urusin gitu. Tapi seiring berjalannya waktu saya ngerasa kayaknya sudah waktunya deh, udah siap baru bikin. Tapi poinnya yang kalau saya pribadi, saya nggak ngebangun dari kecil terus lama-lama besar, tapi saya sudah punya klien-klien yang sudah jalan dulu, baru akhirnya si lembaga sendirinya ini muncul gitu. Karena sebelumnya saya ikut nempel teman-teman yang sudah punya klien existing gitu. Namun klien-klien yang sekarang saya dampingi pun bukan dari klien yang teman-teman kemarin saya dikasih kelas oleh mereka gitu sih. Itu mungkin jawabannya Mas Ivan. Oke, terima kasih Mas Ewing. Dari Pak Adi, apakah sudah terjawab atau ada yang mau tanyakan lagi? Masih boleh, silakan Pak Adi. Kalau Mas ada Adi yang mau pasti udah banyak Mas Adi nih. Udah cukup. Terima kasih Kang Ewing. Sangat Ya. ini jadi kepikiran gitu. Oh, oke jadi dapat insight sih. Maksudnya kan yang aku dapat berarti sebenarnya itu poinnya adalah kita dapat setelah dapat kepercayaan gitu ya. Setelah dapat kepercayaan dari beberapa klien kita, tapi memang itu benar-benar langsung ke kita gitu ya, bukan dari vendor yang kita tempel gitu ya, Kang Ewing ya. Iya. Jadi kalau ditanya Mas Adi minta rekening perusahaannya, minta nama perusahaannya, minta logo perusahaannya, minta stempel perusahaannya, kan mau nggak mau bikin ya Mas Adi. Itu ya. Ya nanti akhirnya kayaknya gue harus bikin. Nah itu sudah waktunya Mas Adi. Tapi kalau memang belum, ya pengalaman teman-teman kita juga yang pernah sharing sama saya, mereka ngerapihin itu dari awal gitu. Bikin namanya dulu, bikin visi misinya dulu, bikin logonya dulu, bikin stempelnya dulu. Setelah itu baru nyari klien yang itu akhirnya ya itu cara yang benar gitu, cara yang normal. Setelah itu nyari klien, keliling satu perusahaan ke perusahaan lain gitu, sesuai dengan klien yang ada di kebutuhannya mereka yang dia inginkan gitu. Nah, kalau saya terbalik itu sudah kadung diminta, baru ya udahlah bikin gitu Mas Adi. Oke, siap. Makasih Kang. Siap. Oke, sip. Terima kasih Mas Ewing buat jawabannya. Dan selanjutnya ini ada buat Mas Andra nih Mas, ada pertanyaan sebenarnya. Oke, yang kemarin juga sempat tersampaikan gitu ya, dan sebenarnya tertarik juga untuk kemudian melihat sudut pandang Mas Andra gitu, kaitnya dengan kalau kita ngomong sebagai trainer nih Mas Andra, kita kan ngomongin kadang pede nggak pede ya, karena trainer ini kan banyak pesaing sebenarnya. Di luar sana itu kalau kita mau jadi trainer, banyak banget gitu pesaingnya. Sehingga ketika kita baru mau memulai berkarir sebagai seorang trainer, kadang ada rasa nggak pede ya. Apalagi dia mau sudah 10 tahun, dia mau sudah 5 tahun. Masa saya baru memulai gitu ya. Jadi ada perasaan untuk nggak pede nih, khawatir gitu ya. Nggak bisa nih saya nih sebagai trainer nih untuk bersaing dengan yang sudah keren-keren, senior-senior dan sebagainya.
Nah, bagaimana Mas Andra melihat hal tersebut, Mas Andra? Bahwa ada orang yang nggak pede, sehingga akhirnya khawatir nih, ragu nih, bisa nggak ya saya sebagai trainer? Dan apa baiknya yang perlu dilakukan nih, Mas Andra? Kalau saya baru memulai karir sebagai seorang trainer, tapi ragu-ragu nih, bisa nggak saya untuk mengambil jalan sebagai professional trainer yang itu tidak terikat dengan satu perusahaan, bukan internal training gitu. Gitu, Mas Andra. Saya sebenarnya semenjak belajar coaching gitu ya, sekarang ini jauh lebih tertarik untuk memahami kata gitu, sehingga saya lebih suka sebenarnya menjawab sebuah pertanyaan dengan pertanyaan gitu. Jadi ada beberapa hal yang tadi menggelitik saya terkait dengan nggak pede gitu ya. Pertama, nggak pedenya itu dalam hal apa? Kalau tadi dikaitkan dengan lama menjadi trainer, apakah nggak pedenya karena waktu? Oh, karena jam terbang. Oh, yang lain udah 10 tahun, saya kira-kira baru 2 tahun. Apakah itu gitu? Itu yang perlu kita konfirmasi dulu. Nah, yang kedua adalah terkait dengan bersaing gitu. Itu saya juga tertarik tuh dengan makna di balik kata bersaing. Karena sekarang ini saya justru malah merasa jalur terbaik menjadi seorang trainer itu kolaborasi gitu, bukan bersaing gitu. Jadi saya hampir malah sekarang tidak merasa Mas Ewing nih, kalau boleh saya jujur, itu baik dari sisi larisnya gitu ya, jauh lebih laris dari saya sekarang gitu. Kalau dia bilang dulu orang pertama di Akademi Trainer gitu, ya karena saya terbantu, sekali lagi saya tidak mendesain, saya terbantu karena saya bergabung dalam kapal kubik itu, di mana akhirnya kemudian dapat kesempatan untuk ketemu dengan Ewing di Akademi Trainer gitu. Tapi itu kan bukan karena kerja keras saya gitu, karena banyak orang-orang baik di sekitar saya yang membawa saya ke dalam kapal besar itu. Nah, yang kedua tadi kata bersaing itu akhirnya saya menemukan baik di kubik ataupun juga di tempa gitu, kami punya spirit bahwa trainer itu nggak boleh bersaing gitu. Trainer itu malah justru saling collaborate gitu. Jangan takut materimu diambil, jangan takut materimu dicontek gitu. Karena salah satu yang saya terus ingat dari guru saya, Mas Indra, kita itu nggak jualan ilmu. Ilmu itu nggak dijual gitu. Ilmu itu datang dari Allah. Terus yang kita berikan tarif itu apa? Yang kita berikan tarif adalah jasa, kemampuan, skill yang kita miliki untuk meramu ilmu itu, sehingga ilmu itu bisa akhirnya kemudian membantu mengintervensi problemnya peserta untuk akhirnya menemukan solusinya. Jadi bukan ilmunya gitu. Makanya dulu itu di Kubik kita punya materi sukses mulia yang selalu saya diingatkan Mas Jamil, Mas Indra, Pak itu ada yang pakai materi sukses mulia gini-gini. Mereka tuh malah nggak peduli gitu. Biarin aja, nggak apa-apa. Ada yang nyomot persis Pak, gini-gini. Nggak apa-apa gitu. Nah saya awalnya juga kaget karena saya melihatnya as a business. Saya melihat bahwa materi, bahkan slide-slide-nya tuh ada yang sampai di copy paste beneran tuh. Itu saya melihat itu kan barang dagangan kita gitu. Tapi makin kesini, makin memahami esensi gitu. Bahwa kalau kita justru malah ilmunya dipakai orang, dicuri orang dalam tanda kutip gitu, harusnya bersyukur gitu. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi kita yang dan diteruskan kembali kepada orang untuk sebanyak mungkin manfaat. Sehingga akhirnya kita jadi terdorong untuk terus naikin kelas gitu. Untuk kemudian ambil ilmu baru lagi, belajar lagi, tidak seperti yang Mas Jamil selalu ingetin ke saya. Jangan sampai kayak tape kaset muter gitu. Yang diomongin itu mulu gitu. Sehingga ketika kemudian ilmu kita dicuri orang atau bahkan dalam tanda kutip sudah diketahui banyak orang, malah bagus gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan Mas Ivan tadi gitu, sehingga saya perlu tahu dulu kepada yang bertanya itu apa yang dimaksud dengan bersaing gitu. Kalau persaingan rupiah gitu ya, income ya, saya jauh sama Ewing sekarang. Ewing lebih laris sekarang daripada saya, walaupun dulu Ewing bilang waduh ngelihat saya duluan, tapi Ewing itu cepet banget sekarang, apalagi kalau udah bikin lembaga sendiri begini, wah udah. Jadi dan itu pun saya tidak membuat saya merasa bahwa waduh income gue kalah nih sama Ewing gitu. Itu urusan rezeki masing-masing. Itu sih Mas Ivan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kesimpulannya adalah setiap orang punya medan perangnya masing-masing, tidak perlu kemudian membandingkan jam terbang orang gitu ya. Bahkan kalau memang saya baru memulai dari sekarang untuk menjadi seorang trainer, bagus gitu. Kenapa enggak gitu? Jadi tidak perlu waduh yang lainnya udah mulai duluan, akan selalu ada orang yang mulai duluan.
Sebelum saya menjadi trainer pun sudah ada orang-orang hebat yang menjadi trainer. Salah satunya waktu itu saya sangat kagum dengan Bapak Mario Teguh. Beliau sudah melanglang buana duluan. Apakah itu menghentikan saya menjadi seorang trainer? Tidak. Yang kedua, spiritnya adalah spirit kolaborasi, spirit berbagi. Materi kita diambil, nanti kemudian ada yang nyomot gitu. Kalau saya sekarang sudah nggak ini. Terakhir saya sama Ewing waktu itu ya, Ewing sampai, Mas Andra, ini kita pernah kerja bareng, dan kemudian habis itu Mas Ewing minta izin ke saya, karena kliennya menghubungi Mas Ewing, dan minta untuk Mas Ewing membawakan gini-gini. Ewing dengan sangat respect, dia menghormati saya, dia telepon saya dulu, gimana nih Mas gitu. Saya bilang, Ewing, ambil aja Wing, gak usah hubungin gue, maksudnya itu rezeki masing-masing gitu. Kalau memang ternyata beliau akhirnya menghubungi Ewing langsung, saya akan sangat senang bahwa saya bisa menjadi penerusnya atau membuka jalan buat Ewing gitu. Dan nggak terlalu peduli dengan dimakan orang rezeki gitu. Gitu mungkin Mas Ivan, sedikit yang bisa dibagi. Oke, terima kasih Mas Andra. Jadi kesimpulannya harus merubah persepsi ya Mas Andra ya. Jadi bukan mindsetnya itu bersaing nih, nggak ada yang bersaing, tapi yang ada adalah kolaborasi. Gitu. Oke, siap. Nah, langsung ada pertanyaan nih Mas Andra, karena ngomongin kolaborasi nih. Kolaborasi itu seperti apa ya contohnya atau langkah awalnya? Ini kayaknya nggak cuma Mas Andra nih, pertanyaan yang bisa jawab nanti juga Mas Ewing. Tapi saya persilakan dulu buat Mas Andra di sekalian Mas untuk melanjutkan dikit yang dimaksud tadi kolaborasi seperti apa. Silakan Mas Andra. Tentunya awal dari kolaborasi adalah silaturahmi. Jadi perbanyak dulu silaturahmi dengan orang yang profesinya sama, sehingga nanti kemudian kita punya channel gitu ya untuk bisa berkolaborasi. Nah, bagaimana caranya? Ya nyemplunglah di kolamnya para trainer. Nah, saya dulu memulai untuk bisa punya akses kepada teman-teman trainer, ya berawal dengan saya mengikuti pelatihan. Yang pelatihannya adalah pelatihan menjadi seorang trainer. Dan pelatihan pertama saya waktu itu adalah Academy Trainer. Alhamdulillah waktu itu saya ikut, terus kan ada grup WhatsApp-nya. Dulu ada grup WhatsApp nggak sih? Saya nggak tahu deh. Saya batch BBM. Oh, BBM dulu ya. Batch awal banget soalnya saya dulu tuh. Training bootcamp and contest itu. Kan tapi dari situ kenal tuh. Kenal dulu ada namanya Mas Dede gitu. Ada beberapa trainer. Akhirnya lebih banyak lagi ikut beberapa lembaga pelatihan lain. Termasuk akhirnya kemudian saya join di Tempa. Nah, join di Tempa, ketemu dengan Mas Ewing dan Mas Ivan, itu ya ketemu dengan kolamnya para trainer. Kemudian saya juga ngambil beberapa sertifikasi di coaching dan lain sebagainya. Jalur masuknya tuh menurut saya salah satunya itu gitu. Gabung dulu dalam sebuah pelatihannya, seperti salah satu contohnya. Saya tuh dulu sangat admire sekali dengan Bapak Prastia M. Brata. Ya, saya cuma mengenal beliau dari sosok sosial media dan lain sebagainya. Di sini tadi saya lihat ada Mas Arlis. Mas Arlis ini juga salah satu yang ada di Inti Makna gitu. Salam Mas Arlis. Nah, saya tuh waktu itu pengen banget gitu ketemu dengan beliau. Tapi kan karena kok tiba-tiba ujuk-ujuk atau tiba-tiba WA atau tiba-tiba itu agak aneh gitu. Dimulailah saya dengan ikut pelatihan di Provokasi selama 2 hari. Nah, baru setelah itu saya kenal, akhirnya punya akses nih untuk bisa reach beliau-beliau ini, guru-guru ini. Dan akhirnya kemudian terlibat dalam berbagai macam ini. Halo Mas Arlis, gitu. Nah, jadi begitu kurang lebih Bu Zahroh, mulai dengan silaturahmi, dengan cara gimana? Join di komunitas, join di pelatihan-pelatihan yang nanti ada alumni-alumninya para trainer gitu. Habis itu aktiflah di grup itu gitu. Sering-seringlah terlibat kalau bikin event, grupnya apa, sering-sering datang sehingga mereka mengenal Mbak Zahroh, baru kemudian nanti ketika ada kolaborasi mulai menawarkan diri untuk aku join dulu. Saya juga misalnya di coaching ada yang namanya coaching yang sifatnya tidak berbayar gitu untuk sebuah komunitas. Siapa yang mau gitu, tulis namanya gitu. Ya, ikut aja, tulis namanya dulu, namanya pro bono gitu. Nggak dibayar, harus keluar duit, tapi kan membangun relasi. Dari situ kenal A, kenal B, minta nomor teleponnya. Nanti akan ada momen connecting the dots. Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk saling kolaborasi. Gitu kurang lebih dari saya.
Oke, Mas Andra, terima kasih buat tanggapannya. Kalau dari Mas Ewing, gimana Mas Ewing? Menurut Mas Ewing, gimana sih kolaborasi itu seperti apa? Contohnya kolaborasi trainer dan langkah awalnya apa nih? Kadang kan kita ragu-ragu ya. Saya tuh mau mulai kolaborasi, pengen kolaborasi, tapi sama siapa? Wong saya nggak diajak. Gitu. Itu tuh sering tuh, apa ya? Saya dengar gitu ya. Gimana tuh cara memulainya, Mas Ewing? Iya, kalau langkah awalnya sih show off di tempat yang tepat. Mungkin gitu ya. Kenapa show off kadang-kadang kan gini, kalau kita ada di satu tempat terus diem-diem aja, tidak menunjukkan skill kita atau apapun yang kita punya, ya akan jadi B aja, atau mungkin orang nggak tahu kita tuh ahlinya di mana gitu. Nah, poinnya itu. Saya dapat akhirnya komunitas yang saya dapat kepercayaan di Academy Trainer itu, waktu itu ada kelas, bukan kelas EPOS tadi, kelas nggak berbayar. Academy Trainer tuh punya komunitas IKAT, namanya Ikatan Alumni Academy Trainer. Waktu itu teman-teman IKAT ada kelas gratis di Depok buat anak-anak yang deket-deket terminal gitu. Saya diminta untuk jadi MC. Nah, sebenarnya MC-nya itu kalau kita bilangnya EPOS gitu ya, nge-post di sana, ada kegiatan, dan tidak disengaja untuk show off juga saat itu. Jadi saya jadi nge-MC, heboh kelasnya saat itu, sesinya, dan qadarullah ada Pak Jamil saat itu. Dan statementnya Pak Jamil bilang, wah cocok nih jadi lead di kelas berikutnya. Nah gitu, dari situlah waktu itu lead associate-nya itu Bang Andi Sukma Lubis, terus Babeh nyampein ke Bang Andi. Alhamdulillah di kelas berikutnya saya jadi dipercaya gitu untuk pegang lead, dan seterusnya akhirnya berkarir di Academy Trainer sampai akhirnya jadi trainer. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, saya mau ngasih info dulu nih ke teman-teman semua. Sesungguhnya trainer-trainer itu yang sudah kebanyakan kelas membutuhkan trainer yang lain. Misal, saya punya beberapa teman-teman yang punya lembaga training yang kehabisan stok trainer. Jadi kalau ada batch, ada kelas yang bersamaan, udah pasti dia nggak bisa turun semua kelasnya kan. Jadi dia butuh trainer-trainer yang lain yang itu, baik trainer maupun fasilitator gitu, mereka butuh resources lain. Dan mereka nggak akan tahu siapa kita kalau kita nggak pernah mungkin duduk bareng, mungkin kelas bareng, atau kita mau support dia dengan pro bono tadi kata Mas Andra, nggak akan tahu mereka. Jadi perlu juga kita nempel orang, mungkin bilang, saya mau ikut dong, saya mau belajar kayak misalnya gitu. Tentunya itu juga dalam proses si trainer yang sudah senior atau kelasnya banyak itu mengakses kita, layak nggak nih buat bisa kerja sama bareng. Karena ada beberapa trainer yang sudah punya lembaga yang besar, dia butuh juga tuh trainer backup atau layer kedua atau layer ketiga yang bisa ngebantu dia gitu. Karena kalau udah kelasnya banyak, sudah pasti dia nggak bisa sendirian gitu. Nah, tadi poin yang pertama show off, yang kedua gimana caranya tahu? Saran saya, poin kolaborasinya, poin kolaborasinya adalah tahu materi apa, kita perlu sampaikan materi apa yang kita expert di situ gitu. Karena sempat waktu saya tuh kadang ya suka bentrok jadwal, nggak suka ya, sedikit banget suka ada, saya nggak bisa nih, kalau kata-kata nggak bisa tuh kadang-kadang, terus si klien tuh minta bantuan, cari dong siapa ya kira-kira rekomendasi. Nah, rekomendasi itu juga bagian dari kolaborasi. Kitanya nggak bisa, kita minta bantu teman untuk bisa support. Saya pernah waktu itu malu sebenarnya minta bantuan sama Mas Andra, karena saya benar-benar nggak bisanya juga karena memang ada kelas yang sudah janji, bukan kelas berbayar juga deh kalau nggak salah. Terus ada teman yang minta bantuan sama saya, kalau saya nggak bisa. Terus kalau ini minta tolong sama saya, bukan lempar klien, bukan, Mas, temanku ini jadi klien juga, minta bantuan, ada sesi, saya lupa lagi event apa gitu, Mas Andra mau nggak? Nah itu dia, kolaborasinya minta tolong Mas Andra, akhirnya Mas Andra mau tuh menurunkan
egonya gitu ya, enggak sih, Mas Andra egonya udah rendah banget lah, sudah sangat sebaik hati, ngebantuin buat itu. Nah kadang-kadang gitu teman-teman, ya benar kata Mas Andra, silaturahim ke sana ke sini, akhirnya kita dikenal, terus orang ingat kita bisa saling berkolaborasi. Itu mungkin semoga menjawab pertanyaan Bu Zahro ya. Terima kasih Mas Ewing. Berarti kata kuncinya adalah silaturahimnya nggak boleh berhenti ya. Yes. Kemanapun gitu harus silaturahim ya gitu ya. Biar nanti itu jadi langkah awal untuk kita bisa dapat peluang atau minimal orang jadi tahu kita gitu ya. Siap. Nah, ini ada selanjutnya pertanyaan dari ini Pak atau Bu ya, karena nggak kelihatan fotonya. Pak Puji Basuki ini trainer Pak, ya? senior, Pak Puji. Pak Puji. Nanya ini. Bapak-bapak. Saya takut salah sebut ya. Pak Puji bisa jawab juga pertanyaan itu kayaknya tadi. Enggak. Apa kabar Pak Puji? Alhamdulillah baik. Oke, sip. Ini pertanyaan dari Pak Puji. Nah, ini yang bagaimana caranya buat trainer pemula yang belum banyak dikenal bisa mendapatkan klien? Nah, ini pertanyaan boleh mungkin Mas Andra dulu, silakan Mas Andra. Menurut Mas Andra gimana tuh Mas Andra? Oke, sebenarnya yang bisa jawab ini sebenarnya Mas Ivan gitu. Karena Mas Ivan itu saya tahu persis ketika awal pertama kali bakar kapal dan akhirnya kemudian dapetin klien-kliennya sampai setahun pertama tidak untung dalam tanda kutip, lebih banyak pakai tabungannya, itu lebih cocok Mas Ivan. Kenapa? Karena kalau saya, sekali lagi bahwa hidup saya itu banyak dibantu oleh orang-orang di sekitar saya. Sehingga dulu ketika saya join di Kubik, saya tidak mencari klien gitu. Jadi saya sudah dapat satu engine yang itu sudah bekerja dan saya tinggal manggung saja gitu. Sehingga apa yang menjadi pengalaman hidup saya nggak bisa dijadikan benchmark gitu untuk mendapatkan klien. Nah, tapi sedikit kalau misalnya saya merefer dari yang dilakukan oleh Mas Ivan gitu ya. Nah, yang pertama adalah memulai dengan meningkatkan skill-nya dulu. Jadi Mas Ivan itu lumayan tuh menggelontorkan duitnya untuk ngambil sertifikasi ini gitu ya. Karena bukan tentang dikenalnya, tapi dicari gitu. Kalau cuma dikenal tapi ternyata skill kita tidak memberikan solusi kepada orang lain, ya orang tidak akan mencari gitu. Hanya tahu gitu. Nah, yang dilakukan oleh Mas Ivan waktu itu memang di awal lumayan berani gitu ya. Yaitu dengan berinvestasi, ikut sini, bahkan sampai detik ini Mas Ivan masih kuliah lagi ngambil jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu yang menurut saya yang bisa jawab Mas Ivan tuh. Tapi yang menarik adalah mulai dari situ beliau ningkatin skill, mulai akhirnya bikin sharing gratis, bahkan ikut kepada teman-teman yang lain kemudian sebagai fasilitator gitu. Jadi bukan sebagai trainernya, ada Mas Ewing, Kang Hari, butuh fasilitator, saya gitu, Mas Ivan ikut di dalamnya. Dia sebagai orang yang membantu trainer, tapi kan akhirnya jadi kenal klien gitu. Mas Ivan juga jadi kenal, oh ada klien A, ada klien B, ada klien C. Dan akhirnya kemudian dari situ beliau belajar, beliau mulai sharing-sharing di sosial media, ya di mana sekarang memang salah satu jalan untuk dikenal adalah dengan sosial media. Sering kemudian membuat video dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya beliau sekarang jauh lebih dikenal gitu di klien daripada mungkin saya yang perjalanannya waktu itu tidak mencari klien tapi langsung given dapat dari Kubik untuk saya tinggal membawakan saja gitu. Nah, jadi menurut saya Mas Ivan yang paling jago untuk menjawab itu gitu ya, bagaimana mencari klien yang dari pemula gitu ya. Kalau saya waktu pemula dulu langsung latihan delivery-nya, langsung latihan ketemu depan kliennya, bahkan dapetin kliennya nggak ada effort. Kalau saya, makanya saya jangan jadikan benchmark gitu. Gitu mungkin Mas Ivan. Oke, Mas Andra, terima kasih buat jawabannya yang akhirnya menyebutkan saya gitu ya. Oke, akhirnya saya izinkan saya untuk sedikit sharing gitu ya rekan-rekan, karena tadi Mas Andra juga memberikan gambaran. Sebelum nanti Mas Ewing ini lebih expert daripada saya, kedua ini guru saya. Tapi izinkan saya coba untuk sedikit sharing gitu ya. Apa yang saya rasakan gitu ketika pertama kali memulai, karena memang ketika kita mau memulai itu kan pasti selalu ada ya pemikiran bahwa saya tuh nggak dikenal gitu dan sebagainya, itu pasti ada, jadi wajar. Dan saya yakin teman-teman di sini yang mau mulai juga ada kekhawatiran seperti itu.
yang akhirnya kemudian saya pahami gitu di pembelajaran ini adalah kita perlu menyadari bahwa klien pertama kita, ini kalau kita juga ngeliat beberapa histori bisnis lah ya, klien-klien pertama kita itu adalah dari ring terdekat kita. Percaya atau enggak, kalau kita ngeliat bisnis besar atau perusahaan-perusahaan besar di luar sana, klien pertama dia yang nyobain produknya itu adalah ring terdekatnya dulu. Baru setelah itu akan meluas. Kenapa? Karena yang pertama, ketika kita ngomong dunia training atau pelatihan, kita ngomongin trust. Kita ngomongin orang harus percaya dulu gitu. Siapa sih orang yang percaya kepada kita gitu? Jawabannya adalah orang-orang di ring lingkaran pertemanan kita. Itu kenapa tadi juga sudah sampaikan kaitannya dengan pentingnya komunitas dan sebagainya. Kalau saya pribadi yang memang merasa sangat berjasa adalah namanya TTG, komunitas namanya TTG ini, karena di sini saya bisa ketemu sama Sandra, bisa ketemu sama Mas Ewing, bisa bantu Mas Ewing, Mas Sandra gitu ya. Jadi saya merasa bahwa dulu ketika orang nggak banyak kenal, yang pertama kali memberikan kesempatan kepada saya gitu ya untuk membantu programnya yang akhirnya saya belajar itu adalah teman-teman di TTG atau Tempa Trainers Guild, di mana Mas Sandra dan Mas Ewing ini, Mas Ewing itu adalah mantan chairman tahun lalu, Mas Sandra ini adalah mentor kami. Jadi dulu ketika orang itu nggak kenal saya, orang itu nggak tahu siapa saya, beliau-beliau berdua ini yang memberikan kepercayaan bahwa kamu bisa loh. Kamu bisa loh, ayo ikut yuk, bantuin yuk gitu. Yang akhirnya membantu saya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang awalnya saya itu bukan siapa-siapa gitu ya. Nah, tiba-tiba banyak orang-orang yang membantu. Jadi mirip dengan Mas Sandra tadi, dalam karir saya pun banyak orang-orang yang membantu gitu ya. Dan itu membantu saya untuk mendapatkan confidence. Jadi awal-awal ya makasih, bantuin aja gitu ya. Nah, lama-kelamaan karena sering tahu secara proses, confidence-nya muncul. Posting di Instagram, di media sosial, akhirnya orang-orang ring yang lebih luas akhirnya tahu tentang saya. Dan begitu seterusnya tuh. Begitu seterusnya sampai akhirnya ya sejauh ini ya. Masih terus berproses tapi ya setidaknya mulai perlahan untuk bertumbuh gitu. Itu dari saya, moga-moga memberikan dudukan jadi link terdekat kita atau klien terdekat kita adalah dari link terdekat. Ini yang saya rasakan. Dan itu pentingnya komunitas atau asosiasi. Makanya saya dulu kalau ikut training, tadi kan Mas Adi juga sering bilang ya, ikut trainingnya banyak. Saya kalau ikut training, satu syaratnya. Setelah training, ada nggak komunitasnya? Ada nggak asosiasinya? Kalau ada, saya ikut gitu. Karena saya akan bisa dapat banyak manfaat, value dari sana. Gitu. Seperti itu. Dari Mas Ewing, gimana kalau menurut Mas Ewing nih? Tambahan aja ya. Ya namanya kita trainer, coach gitu, berarti kan kita punya klien yang juga concern di situ ya, as a leader, sebagai business owner gitu, yang nanti mereka juga mereka adalah klien-klien kita lah gitu. Kalau tadi Mas Ivan ikut pelatihan sana sini ya betul itu yang kita lakukan. Dan saran saya yang mungkin tambahan buat teman-teman semua, ikut pelatihan, ikut training-training yang mahal. Kenapa? Karena itu akan ada saringannya. Orang-orang yang ada di sana itu 3 orang yang cari duit di sana, kayak kita yang untuk meningkatkan kapasitas diri kita supaya semakin mantap, dapat keilmuan yang baik, yang itu bisa kita aplikasikan. Yang kedua, business owner yang mereka memang niatnya untuk pengembangan self-development-nya dia dan juga nanti akan dibawa, dikembangin dalam bisnisnya mereka. Ada juga para leader yang diberangkatin sama perusahaan dengan kapasitas dirinya mereka yang sudah baik. Nah, itu adalah calon klien kita juga. Saya, qadarullah, dapat kesempatan pelatihan-pelatihan yang menurut saya mahal, yang sempat saya cicil juga pelatihan-pelatihannya. Ada yang nabung dulu terus berangkat, ada juga yang memang bisa dinego untuk nyicil. Yang ketika di sana saya ketemu sama top manajemen di sebuah perusahaan, sama business owner yang mereka punya perusahaan yang UMKM yang cukup banyak karyawannya gitu. Yang di sana saya ngobrol, saya memperkenalkan diri sebagai seorang trainer, saya trainer, yang mereka yang business owner, oh bisa ya, Ewing. Lalu mereka coba ngobrol, ya akhirnya saya bisa masuk ke perusahaannya mereka, saya bisa bantuin timnya mereka yang ada di corporate. Itu juga salah satu strategi saya yang sebenarnya saya emang kemarin ikut-ikut aja, tapi ini bisa jadi tips buat teman-teman bahwa training-training yang
berbayar yang harganya lumayan, ya gitu bisa dapetin klien, ya temen yang juga bisa jadi klien, karena dari situ saya sempat dapat beberapa klien-klien yang besar ada di perusahaan besar. Yang pertama tambahannya lagi informasi kepada teman-teman, klien itu nanti seiring berjalannya waktu ya, kita mungkin nggak akan punya banyak klien. Kliennya mungkin banyak, tapi itu mantan. Selama ini yang akhirnya saya secara pribadi saya jalankan paling kurang dari 5, tapi itu panjang, setiap bulan ada, bahkan ada yang sebulan bisa beberapa kali kelas, dan itu terulang di tahun-tahun berikutnya. Itu menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang dapat polanya setelah itu. Tambahan satu lagi, pengalaman untuk bantuin sih. Tadi yang Mas Andra sampaikan, Mas Ivan nih orang yang menurut saya juga energinya besar banget untuk sampai ada di titik ini gitu, yang nempelin. Saya tahu ya gimana Mas Ivan ngefasilin sana sini, dan saya juga bisa ngitung itu kayaknya belum bisa buat balikin modal pelatihan yang banyak itu. Tapi hitungannya Mas Ivan yang tadinya ikut pelatihan dia berbayar, terus akhirnya ngikut bukan pelatihan lagi, itu langsung kayak mentoring langsung sama Mas Indra, mentoring langsung sama Mas Andra, mentoring langsung sama Kang Hari, nempelin dan ngelihat gimana bisnis proses training itu terjadi dan bagaimana maintain klien. Akhirnya Mas Ivan punya klien-klien yang banyak itu sendiri, dan itu bisa melampaui saya yang wah luar biasa effortnya, dan itu patut banget dicontoh. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke, makasih Mas Ewing gitu ya. Oke, kita langsung aja masukin, karena ini ada pertanyaan yang menarik banget gitu ya, dari Bu Zahro. Dan Bu Zahro ini kemarin juga sudah tanya, jadi nggak apa, tapi pertanyaan sangat bagus dan kayaknya ini seru untuk kita bahas, untuk kita jadikan topik di malam ini. Terutama kalau kita ngomongin tentang inilah ya, ada trainer, konsultan, atau coaching-nya seringkali stereotipnya adalah nggak worth it lah, nggak solving problem gitu ya, negatif lah ini stereotipnya, bayar sekian, ternyata ini nggak menyelesaikan masalah dan sebagainya. Nah, apa kunci atau hack perkenalan diri secara singkat bahwa layan kita atau materi kita adalah tepat untuk problem mereka? Nah, boleh, siapa dulu nih mau coba menjawab untuk pertanyaan ini nih? Bagaimana caranya untuk memberikan gambaran kepada nih audiens nih bahwa kita ini bisa menyelesaikan problem mereka? Silakan, Mas Andra. Izin jawab ya Mas Ivan. Nah, ini yang justru menjadi salah satu yang paling penting diajarkan di Tempa malah gitu. Di mana program Tempa itu bukan program TFT. Seperti layaknya orang latihan delivery, berbicara memukau gitu ya. Jauh dari itu malah. Memang ini pelatihan program untuk para trainer, tapi biasanya kalau sudah trainer TFT ya yang dipikirkan adalah gimana caranya berbicara di depan panggung kan gitu. Tapi di Tempa justru malah yang disampaikan Mbak Zahro ini yang paling menghabiskan waktu dalam programnya, yaitu mencari problem world solving gitu. Nah, mungkin yang dimaksud dengan hack perkenalan diri itu seperti elevator pitch gitu ya, di mana juga di program kita itu nanti dilatih. Bagaimana kita bisa menyampaikan dalam waktu kurang dari 1 menit gitu ya, untuk memperkenalkan diri sekaligus untuk bisa memberitahu solusi apa sih yang ingin kita berikan kepada orang lain gitu. Itu ada di situ. Menyebutkan role-nya dan menyebutkan apa sih yang sebenarnya pain point yang dirasakan orang dan kita punya solusi apa di sana. Nah, tapi untuk menemukan pain point itu saja gitu ya, kita menggunakan pendekatan design thinking. Itu banyak yang ngehang atau ngebul gitu, khususnya bagi trainer yang pendekatannya masih trainer thinking. Jadi kalau trainer thinking itu saya disuruh bawain materi tentang topik A gitu. Di kepala dia itu yang dimulai pertama adalah apa referensi keilmuan materi yang sudah pernah saya miliki atau ada di kepala saya yang itu siap akan saya sampaikan kepada audiens saya gitu. Itu namanya trainer thinking. Nah, di Tempa itu kita ditampar-tampar tuh gitu, bahwa dimulainya bukan dari lu punya apa gitu, tapi dimulainya adalah kita pengen solving masalah yang mana. Nah, makanya salah satu yang bikin gemes orang yang kalau sudah gabung di Tempa gitu adalah ketemu klien yang, Mas kirim proposal dong, topiknya ini ya gitu.
Nah, itu pasti orang yang sudah jadi membernya Tempa gelisah tuh. Karena di Tempa tuh ada yang namanya PSDS. Kita perlu tahu dulu apa sebenarnya present state atau kondisi isu yang itu ingin kemudian dibenahi, dan nanti outputnya maunya apa, dan kita akan intervensi di area mana. Nah, seringkali klien itu cuman minta katalog modul gitu. Tentang leadership ya, tentang time management ya, tanpa dia memberitahu PSDS-nya gitu. Sehingga kita tuh suka gelisah, nih kita nggak jualan modul loh. Modul kita itu tailor-made, dijahit berdasarkan kebutuhan si klien itu. Walaupun topiknya sama, tapi klien B bisa jadi materinya berubah total gitu. Nah, itu yang disebut sebagai solving problem. Sehingga tadi kemungkinan besar mereka-mereka yang dalam tanda kutip stereotipnya negatif adalah ketika mereka hanya jualan modul tapi tidak real solving problem. Jadi ketika di kelas akhirnya lebih banyak untuk menyampaikan yang sifatnya knowledge, keilmuan, yang itu ternyata dicek di Google juga banyak gitu misalnya. Tapi tidak betul-betul bisa memahami peserta gue di depan itu apa sebenarnya masalahnya, dan gue harus berempati dulu dengan masalah mereka. Nah, itu nanti di Tempa itu justru malah menu utamanya itu, Mbak Zahra. Gitu mungkin Mas Ivan. Oke. Jadi Mbak Zahra bisa ikut Tempa, ya Mas. Ada kesimpulannya itu ya. Oke. Nah, ini menarik nih, kan tadi Mas Zahra juga sudah menyebutkan tentang Tempa nih ya. Maka, dan kebetulan kan Mas Ewing juga angkatan Tempa nih. Jadi saya mau coba gali. Jadi agak sedikit berbeda pertanyaannya. Mas Ewing, tadi melanjutkan apa yang disampaikan sama Sandra. Kalau menurut Mas Ewing sendiri, apa yang Mas Ewing ketika itu rasakan gitu ya, ketika ikut program Tempa yang itu bisa menjawab nih, apakah benar-benar program yang kita buat tuh, modul yang kita buat tuh benar-benar menyelesaikan masalah dari klien? Apa itu, Mas? Modul yang kita buat benar-benar menyelesaikan masalah klien. Iya. Betul. Mungkin yang saya angkatannya beda nih ya. Saya lagi tuh langsung sama Mas Indra, dan saya waktu itu takut tuh untuk nanya-nanya Mas Indra. Ini intinya gitu. Kalau sekarang caranya curang, karena ada kelas online lalu didampingin langsung sama mentor-mentor di yang spesifik punya keilmuan yang luas gitu. Itu enak banget lah kalau Tempa yang sekarang. Namun yang saya punya saat yang kemarin dan saat ini, Mas Ivan, itu adalah modul yang Tempa buat itu bisa untuk materi apapun, gitu ya. Jadi saya kasih bocoran lah ya. Ketika ada klien butuh, Mas Ewing, saya mau dong di training karyawan saya, tim saya mau dong di training. Nah, tadi kan Mas Tana bilang tuh PSDS-nya kayak gimana. Nah, saya biasanya tidak langsung kirim proposal, atau maksudnya saya butuh training leadership gitu. Oke, saya udah punya template-nya terus saya kirim. Nah, hampir nggak pernah saya melakukan hal itu. Jadi yang saya lakukan adalah cek dulu kebutuhannya dia apa, siapa pesertanya, melakukan, kalau di kita disebutnya TNA lah ya, Training Need Analyze, yang membuat modul khusus buat si klien itu. Jadi materi-materi yang kita buat, yang kami buat itu spesifik benar-benar buat si klien itu sendiri. Jadi di Tempa, gimana ya bilangnya, tapi insya Allah ini jadi hal yang baik lah. Di Tempa itu bisa dibilang modul yang disajikan sama trainer-trainer Tempa itu sudah saya bilang proven, yang itu layak untuk dibeli sama si klien, dan klien layak untuk mengeluarkan uang lebih mahal karena benar-benar dibuat sama kita, sama para trainer untuk kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan si klien itu, Mas Ivan. Jadi yang saya rasain di Tempa, bahkan bukan modul utama yang saya saat ini, karena sudah lama ikutnya, bukan modul yang dulu saya tentang problem solving decision making, bahkan sekarang sudah melebar, tapi sesuai tetap ada di employee development lah ya, di situ ranahnya. Itu, Mas Ivan. Oke, siap. Terima kasih Mas Ewing. Dan saya jadi mau sedikit menambahkan nih bagi rekan-rekan ya. Bagi rekan-rekan yang belum tahu, Mas Ewing ini adalah chairman dari Tempa Trainers Guild gitu ya.
jadi asosiasi trainer. Jadi lulusan Tempa itu setelah lulus itu nanti akan masuk ke dalam sebuah asosiasi trainer namanya Tempa Trainers Guild. Dan Mas Ewing ini adalah chairman di tahun lalu, jadi sudah teruji gitu ya pengalamannya dalam membersamai kami terhadap TTG untuk terus bertumbuh dan memberikan menjadi solusi ya buat klien seperti itu, Mas Ewing. Dan gimana? Kalian as a volunteer lah ya, berarti kan kita nggak tahu ya, ini sih rasa memiliki ketika kita lulus atau launching dari Tempa tuh pengen berada terus dan aktif ada di Tempa, karena kalau tadi Mas Andra bilang secret admirer sama Pak Prasetya Ambrata gitu, sebenarnya kalau kita udah ada di lingkungan trainer tuh jadi bahkan trainer-trainer yang dibilang wah ini keren segala macam tuh kalau udah kenal sama orangnya itu ya nggak seperti artis yang jauh dari mana-mana. Kita kan biasa aja gitu duduk bareng, ya ketawa bareng, ya bercandanya bareng gitu. Nah, keinginan saya waktu itu bantuin di konsil itu kan ya kita semua gitu, kita bertiga ada as a volunteer, kita bantuin orang-orang untuk bisa tumbuh bareng, dan qadarullah Allah juga ngebantuin kita untuk menyelesaikan yang ada di dapur gitu ya, nggak sih Mas Ivan? Kita bantuin orang, Allah bantuin kita gitu, alhamdulillah gitu. Nah, ini ada respon dari Mbak Tini. Salah satunya Mbak Tini juga waktu itu saya minta tolong Mbak Tini, ayo dong, lagi itu Mbak Tini mau minta ajarin Zoom, ya udah, yuk Mbak Tini sekalian teman-temannya dibantu saya sharing gitu. Ya dari situ ada permintaan langsung dari perusahaan yang Mbak Tini sekarang ada gitu. Sampai hari ini dari awal 2020 mungkin ya. Masya Allah. Makasih Mbak Tini untuk ngasih kesempatan saya buat bertumbuh juga. Mantap. Ini ada testimoni nyata ini ya dari Mbak Tini ya. Wah, ini trainingnya macam-macam. Jadi bagi rekan-rekan yang pingin tahu atau penasaran atau ada yang mau tanyakan lagi, silahkan disampaikan. Sembari saya coba mau sedikit juga sharing gitu rekan-rekan gitu ya. Mungkin dari rekan-rekan penasaran apa sih Tempa bagi yang belum tahu gitu ya. Apa sih TTG gitu ya. Mau sedikit sambil nunggu rekan-rekan bertanya gitu ya. Jadi ini juga berdasarkan pengalaman pribadi saya karena saya itu adalah angkatan Tempa Cohort 4 tahun 2018 saya itu. 2018 saya ikut Tempa dan satu hal yang saya rasakan adalah memang berbeda. Ikut Tempa itu membuat saya berbeda. Bedanya di mana? Sebelumnya saya sudah pernah tuh ikut training TFT dan sebagainya gitu ya. Tapi apa yang berbeda adalah bahwa di Tempa itu bukan hanya ngomongin oh kita itu jago mendeliver sebagai trainer, enggak hanya itu gitu. Tapi lebih ke bagaimana kita memahami proses bisnis training itu seperti apa dan bagaimana kita untuk mulai mengambil langkah dalam mengembangkan bisnis training kita atau sebagai trainer profesional. Jadi ini adalah pijakan dasar, tapi karena pijakannya ini sudah ada, ini kita mau lari, kita mau lompat itu akan lebih mudah tuh, tergantung dari kemampuan kita mau seperti apa gitu. Jadi memang yang berbeda adalah Tempa itu bukan TFT. Bagi banyak orang yang masih sering bertanya, Tempa itu apa sih TFT ya? Bukan. Tempa itu inkubator bisnis training. Ya, untuk trainer, untuk menjadi trainer profesional ataupun menjadi pebisnis training. Jadi semisal rekan-rekan di sini aku tuh kayaknya nggak suka tampil ya, tapi saya tuh suka dunia pengembangan diri. Bisa juga bukan sebagai trainer profesional, tapi sebagai pebisnis training. Ya, jadi ini yang saya rasakan juga nih. Memang saya rasakan banget mindset tentang bisnis trainingnya berbeda gitu. Sekalian juga networking gitu ya. Karena saya sering banget niatnya ke Mas Andra itu silaturahim gitu, tiba-tiba dikasih jadwal. Itu Mas Andra itu sering banget tuh. Niatnya main, cuman ngobrol ya. Tiba-tiba ditanyain tanggal kosong. Nah, ini rezeki dari silaturahim ya. Dan itu ya hanya bisa kalau kita mau untuk bangun networking atau kolaborasi dengan trainer lain ataupun orang lain di sekitar kita. Jadi kita testimoni dari saya. Yuk, silakan rekan-rekan, masih ada yang mau tanyakan? Sekarang sudah beberapa menit sebelum jam 9, tapi masih ada waktu. Kalau rekan-rekan ada yang mau ditanyakan atau ada yang didiskusikan, ada yang masih ragu mungkin, saya tuh mau jadi saya tuh mau beralih menjadi trainer profesional. Kira-kira mungkin nggak sih gitu? Atau gimana tips dan triknya? Atau apa yang perlu dilakukan? Nah, itu boleh juga rekan-rekan, silakan tanyakan. Boleh. Sambil menunggu rekan-rekan bertanya, saya juga ada titipan pertanyaan juga lagi-lagi ya gitu ya. Oke. Mumpung ada Mas Ewing dan juga Mas Sandra yang jadwalnya juga sudah padat banget gitu. Oke, ini terkait bagaimana kita mendeliver solusi. Masih lanjut dengan tadi sebenarnya.
seringkali gitu ya, ketika kita mencoba untuk mendeliver solusi kepada klien, seringkali kita itu bingung gitu kan. Klien kok maunya banyak banget ya, maunya ini, maunya itu, maunya ini, maunya itu gitu. Nah, dan seringkali juga gitu ya, kemudian kita itu ngerasa kayaknya saya nggak sanggup deh, saya nggak sanggup untuk mendeliver ini deh gitu. Sehingga akhirnya karena kliennya banyak maunya, kita ngerasa nggak pede, akhirnya kita nggak ngambil itu peluang, atau kita akhirnya nggak memberanikan itu untuk mengambil tersebut. Nah, kira-kira nih pertanyaannya adalah apa yang perlu dilakukan gitu ya kalau kemudian tadi itu kita di-challenge sama klien yang kebetulan kita nggak bisa, tapi di sisi lain ini peluang bagus nih untuk kita berkarir sebagai trainer nih, karena ada peluang project nih yang bagus. Tapi di sisi lain masih tadi itu khawatir nggak bisa mendeliver sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kira-kira tips dan triknya apa sih untuk menghadapi situasi seperti itu? Mau ngambil peluang tapi kayaknya nggak ada tuh kompetensi di kita sebagai trainer, karena kliennya maunya banyak. Dari siapa dulu yang mau coba jawab, silahkan. Mas Andra atau Mas Dewi? Mas Andra dulu kayaknya. Ini maksudnya artinya si kliennya minta topik A, tapi kita tidak menguasai topik itu. Betul, tapi kita mau ambil. Tapi kita mau ambil. Oke. Saya nggak tahu ya, tapi ini saya coba pakai jawaban saya pribadi ya. Gitu. Kalau saya tolak. Gitu. Karena saya punya prinsip bahwa bagaimana mungkin orang akan membayar saya untuk hal yang tidak saya kuasai gitu. Saya lebih baik berikan itu kepada orang yang lebih mampu daripada saya merendahkan diri saya untuk menyampaikan sesuatu yang saya tahu banget bahwa saya tidak kuasai, saya tidak pernah praktekin, saya tidak pernah kemudian punya ilmunya gitu. Jadi beberapa kali saya pernah diminta untuk membawakan materi-materi yang di luar dari ekspertis saya lebih memilih untuk menolaknya. Gitu. Namun, sebelum kemudian saya menolaknya, memang ada beberapa tahapan yang sekarang saya lakukan. Salah satunya adalah probing. Saya gali dulu lebih dalam. Karena apa yang disampaikan tuh seringkali baru di permukaan gitu. Nah, tugas kita adalah membantu untuk bisa menemukan apa sih core problem, core solution yang itu memang ternyata mereka miliki. Nah, dari pengalaman saya ketika kemudian mintanya A, terus kemudian kita gali, kita dengarkan, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya sampai muncul ke core-nya, kadang-kadang mereka sendiri bilang, oh iya ya, berarti sebenarnya ini ya Mas, gitu. Nah, dari situ saya bilang, nah kalau di bagian itu, saya bisa bantu nih Bu, gitu. Jadi saya jadi konsultan dulu bagi mereka. Karena seringkali mereka itu kadang-kadang kesulitan juga untuk mendefinisikan. Nggak tahu, pokoknya kita cuma diminta sama manajemen nyari topik ini. Jadi hanya judul. Tapi sebenarnya real problemnya ada di mana, kita perlu membantu mereka untuk intervensi itu. Begitu, waktu itu ada yang pernah sama maunya TFT gitu ya. Terus kemudian ada bagiannya di dalamnya ada slide gitu. Waktu itu saya nggak menguasai dunia slide gitu. Ya saya kasih ke orang lain gitu. Daripada saya kemudian mengajarkan sesuatu yang saya tidak tahu gitu. Saya sampai waktu itu hubungin Bang Andi gitu. Bang Andi, aku nggak ngerti slide nih gini gitu. Nah, akhirnya disitulah terjadi kolaborasi. Sehingga kalau saya pribadi, walaupun itu peluang, kalau saya merasa bahwa saya tidak berkompeten, saya nanti akan zolim kepada klien saya. Gitu, Mas Ivan. Oke. Dan berarti kuncinya adalah bagaimana kita bukan hanya iya, tapi kita menjadi konsultan ya untuk kepada klien kita untuk membantu dia ya menemukan apa sebenarnya permasalahan yang sedang dihadapi. Gitu ya, Mas Andra ya, berarti ya. Misalnya kayak contoh waktu itu, nih saya langsung ke real case aja ya, gitu. Ya. Waktu itu ternyata saya diminta untuk membawakan materi making decision gitu. Jadi yang disampaikan adalah, iya Pak, kita butuh materi problem solving, decision making gitu. Oke, terus kemudian setelah saya gali gitu, tahu nggak akhirnya kemudian muncul problemnya apa? Bukannya mereka tidak bisa decision, mengambil keputusan, enggak. Mereka tuh takut untuk berbicara karena mereka mendapatkan intervensi dari atasan yang begitu luar biasa, dan akhirnya kemudian ketika mereka ngambil keputusan, salah, diomelin gitu. Jadi bukan making decision-nya yang bermasalah. Ternyata setelah digali lagi adalah kemampuan untuk mereka kemudian berani speak up, menyampaikan pendapat, membangun hubungan interpersonal dengan atasannya gitu.
yang itu sebenarnya tentang making decision-nya nggak ada masalah gitu. Tapi masalahnya di pola komunikasinya, di mana selama ini mereka lebih banyak avoiding, menghindar untuk dalam tanda kutip atasan yang dianggap toxic gitu. Ketika atas saya mau A, mereka memilih tidak berargumen gitu. Terus akhirnya dianggap apa-apa kok harus saya gitu. Kamu dong ngambil keputusan sendiri. Padahal dari isu yang akhirnya muncul, mereka bukan nggak bisa ngambil keputusan sendiri, tapi setiap kali ngambil keputusan kalau salah mereka yang diomelin gitu. Nah itu kan berarti artinya beda tuh isi materinya. Nah dari situlah kemudian saya menyampaikan rekomendasi, Bu, dengan gini berdasarkan apa yang saya tadi dengarkan gini, saya melihat ada beberapa gini, di mana skill ini dibutuhkan gini. Bagaimana, Bu gitu. Oh iya ya Mas, itu tuh. Kalau udah begitu tuh seneng gitu rasanya kalau kita bisa membuat si klien kita jadi lebih clear. Nah itu tuh bener, berarti itu ya Mas ya gitu. Mungkin karena mereka nggak kenal istilahnya gitu ya, tapi intervensi di bagian mananya yang itu perlu dijadikan trainingnya itu yang mereka perlu kita bantu. Gitu mungkin sedikit Mas Ivan. Ya, terima kasih Mas Chandra. Dari Mas Ewi, ada yang mau di... Sama. Enak banget ya. Sama aja. Saya juga cenderung melakukan apa yang Mas Chandra tadi lakukan. Kalau boleh sambil saran, kalau ini saya terus terang belum pernah melakukan, tapi ini boleh teman-teman lakukan dengan kalau memang tadi masih mau belajar, belum tahu gimana maintain klien dan gimana caranya di kelas mendelivery. Kalau saya ambil opportunity-nya, tapi serahin ke orang lain. Misal, saya dapat klien besar nih, atau mungkin om saya tuh ada di perusahaan besar, anggaplah om saya ada di Unilever deh. Win, tim saya mau training nih, training leadership butuh kayak gini-gini, Win bisa nggak? Jangan nekat gitu ya, tapi mungkin setelah ditanya-tanya, udah ini bukan expertise saya, tapi saya pengen belajar nih. Saya langsung aja mungkin hubungin ke Pak Puji. Pak Puji, om saya di Unilever butuh kayak gini. Setelah saya ngobrol-ngobrol dan ngelihat profil Pak Puji, kayaknya Pak Puji bisa nih delivery materi ini. Tapi kasih syarat, tapi saya boleh incas di sana ya Pak Puji, entah pegangin tas Pak Puji kayak atau ice breaking kayak atau bagi-bagiin kertas kayak, pokoknya saya belajar. Ini klien saya, tapi semua urusan trainingnya saya serahin ke Pak Puji. Nah itu juga boleh juga Mas Ivan ngelakuin kayak gitu. Jadi kita jagain klien, tapi bisa jadi sarana belajar kita buat ngeliat senior ngelakuin A sampai Z-nya dalam ngurusin pelatihan. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke, berarti kita terima, tapi kita salurkan kepada yang lebih expert, tapi kita juga in charge ya, sekalian belajar juga akhirnya. Nambah ilmu dan juga nambah skill kita juga akhirnya. Oke, siap. Mas Ivan, berarti, saya mau ngasih saran mumpung belum ditutup, atau mungkin belum ditutup ya. Kadang saking kita pengen belajarnya, Mas Ivan, ini pengalaman saya deh. Pengalaman saya banget. Jadi waktu saya tadi kan saya pengen gitu ada orang yang di atas panggung, pengalaman saya gitu. Akhirnya saya ikutin pelatihan, ada pelatihan apa saya ikut, ada pelatihan apa saya ikut, ada pelatihan apa saya ikut gitu. Sampai akhirnya sadar bahwa kayaknya kebanyakan banget dan semuanya diikutin gitu. Dan setelah saya mengikuti pelatihan sampai ada di titik di mana ternyata kalau mau jadi trainer gitu, kalau mau jadi trainer sebaiknya saran saya ke teman-teman semua ikut tempa dulu. Kita punya experience di mana nih, ikut tempa dulu. Karena apa? Setelah ikut tempa baru kita tahu mau belajar apa lagi, di mana, kemana, sama siapa. Karena kalau kita udah tahu jelas modulnya, misalnya tadi Mas Andra bilang ada PSDS-nya, oke, saya expertnya di sini, PS-nya ini, DS-nya ini, saya bikin modul, udah jelas bikin modulnya apa. Misalnya ngomong tentang saya pengen jadi trainer leadership misalnya gitu, udah jelas trainingnya leadership. Setelah itu saya udah punya modul tempa, sudah teruji misalnya gitu dengan pelatihan 3-6 bulan di tempa. Setelah itu baru leadership tuh ternyata ada ini ya, saya belajar kemana ya untuk menguatkan. Ternyata di leader tuh butuh coaching. Berarti saya kayaknya perlu ambil sertifikasi coaching deh. Saya perlu, dan seterusnya nih. Jadi poin-poinnya menurut saya ketika memang kita mau jadi trainer, atau yang sekarang juga sudah jadi trainer, saran saya ikut tempa supaya kita bisa tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan
kita secara pribadi apa dengan modul yang sudah jadi, baik itu menjadi professional trainer atau pebisnis training. Itu mungkin Mas Ivan. Ini saran saya supaya nggak terlalu banyak. Kan ada juga orang jadi raja workshop yang semua workshop diikutin gitu. Dia di mana-mana ada dia, tapi dia nggak tahu sebenarnya maunya ujungnya apa gitu. Itu aja Mas Ivan. Iya. Oke, terima kasih Mas Ewing yang memberikan gambaran gitu ya kepada kita tentang pentingnya program Tempa gitu ya, yang kalau boleh saya sedikit berikan testimoni juga, memang ini programnya lengkap sebenarnya Mas Ewing ya, nggak cuma deliver tapi juga ngomongin bagaimana memilih karir profesi kita yang tepat, terus kemudian bagaimana mengembangkan bisnis di industri training juga, plus nanti juga ada komunitas tempat kita bisa terus berproses dan eksplor gitu ya Mas Ewing ya. Oke. Nah, karena di sini juga sudah ada Mas Andra yang sebenarnya merupakan salah satu mentor di program Tempa. Boleh dong Mas dikasih kisi-kisi sebenarnya di Tempa itu sebenarnya belajar nanti apa sih Mas? Dan kira-kira kalau nih kita sebagai orang yang mau mengembangkan karir di dunia training atau dunia pelatihan, kenapa program Tempa ini menjadi penting Mas? Oke, kalau dari experience saya adalah banyak orang ketika menjadi seorang trainer, mindset di kepalanya adalah gue harus menyampaikan ilmu sebanyak mungkin kepada orang lain gitu. Makanya kalau di Tempa itu ada satu kalimat dari Michael Porter yang itu kemudian kita kutip itu. The essence of strategy is choosing what not to do. Nah, itu biasanya trainer-trainer yang kemarin sempat kita bahas banyak ya, tentang palu gada, semua kemudian diambil, di Tempa itu agak ngeheng sedikit orang-orang yang seperti itu. Terus pokoknya materinya gado-gado, apapun tak iyain, tapi ujung-ujungnya surface. Dan most of the time, banyak trainer itu spending waktunya untuk deliver materi adalah yang di-deliver knowledge gitu. Yang sekarang itu knowledge sangat murah, apalagi sekarang ada ChatGPT gitu. Nah, tugas kita sebagai trainer adalah mendesain, bukan mendeliver ilmu. Nah, ini 1,5 bulan pertama di Tempa itu banyak orang ngehang di bagian itu tuh, masih nggak terima gitu. Ketika, kok aku nggak nyampein apa-apa sih, banyak activity-nya, banyak ini, kok aku nggak ngomong apa-apa gitu. Padahal kalau jadi trainer kan aku harus banyak ngomong gitu. Nah, di Tempa itu, choosing what not to do. Itu akan dimulai dari bulan pertama, orang diminta untuk memilih, lu path-nya mau kemana, lu mau ngambil jalur apa, topik apa, sehingga lu tidak menjadi trainer palu gada, ibaratnya begitu. Nah, itu hampir di awal-awal tuh hanya mikirin itu doang tuh. Sehingga ketika lu udah tahu lu mau kemana, baru nanti kemudian session berikutnya, kita mulai bahas. Ketika lu memilih mau ngambil di wilayah itu, kira-kira siapa customer yang butuh bantuanmu? Nyari customer dulu, nggak ngomongin modul, nggak ngomongin delivery, nggak ngomongin kemampuan public speaking, tapi ngomongin yang kedua adalah siapa customer yang mau kamu bantu. Nah, disitulah kita banyak research, teman-teman. Di Tempa itu bagi yang nggak doyan research, pasti udah ngehang, gitu ya. Karena akan sangat banyak sekali diminta untuk research gitu. Bahkan real research, bukan nyari di Google gitu. Interview orang, menemukan pain point-nya, apa yang menjadi permasalahan mereka, yang itu akhirnya kemudian kita simpulkan menjadi problem world solving. Nah, jadi pertama tadi adalah bicara tentang bagaimana kita mau fit dulu dengan passion kita mau jadi trainer yang bergerak di bidang mana, sehingga tidak palu gada, sehingga berani untuk mengatakan, tidak, gue kasih ke orang lain. Gitu. Atau, tapi saya bayar lebih besar Mas. Enggak, gue nggak expert di situ, dan gue nggak mau expert di situ. Gitu. Nah, itu sebulan pertama tuh Mas. Baru kemudian sebulan kedua, sudah mulai bicara tentang, saya mau bantu siapa, dengan cara apa. Nah, disitulah kita akan bicara tentang solution-nya. Ini belum bahkan ngomongin tentang bikin materi, bikin slide, itu nggak ngomongin ke sana sama sekali. Cuman ngomongin, lu punya modul masterpiece apa. Sehingga ketika ditanya tadi sama Mbak Zaro gitu ya, yang kita tawarkan bukan, saya punya materi ini Pak. Gitu. Tapi, kita pengen membantu menyelesaikan permasalahan Anda dengan solusi yang kita miliki. Materi itu bentuknya adalah ejawantah dari solusi. Tapi kalau orang tidak tahu solusi, maka ujung-ujungnya cuma asal comot di Google. Sehingga disebutnya kalau di Tempa namanya modul masterpiece. Sehingga itu memang kita rancang sendiri. Dan itu yang akan lebih banyak mendominasi di program Tempa. Baru setelah itu,
Baru kita kemudian mikir nih, gimana caranya modul yang sudah saya buat, solusi yang sudah saya ciptakan ini bisa menyasar kepada customer. Di situ kita bicara marketing sedikit. Kita bicara untuk bagaimana kita bisa terkoneksi dengan customer kita, dan akhirnya modul kita dipakai oleh banyak klien. Itu di area ketiga. Jadi Tempa is all about business, inkubator bisnis untuk para trainer, untuk bagaimana kita hadir solving the problem. Bukan cuman jago ngomong, apalagi sick bikin customernya ketawa, bikin pesertanya nangis-nangis. Tapi ditanya, tadi dapat apa? Seru aja sih. Tapi masalah selesai nggak? Ya gue terhibur aja gitu. Ya kita jadi stand up comedy dong, bukan trainer. Gitu mungkin Mas Ivan. Oke, terima kasih Mas Sandra yang sudah memberikan gambaran kepada kita semua di sini gitu ya, kaitannya dengan program Tempa ini apa sih, dari disebut-sebut tapi kita masih belum kebayang. Nah, kebetulan nih, ini ada yang sudah mau ikut. Siap? Habis ini kita akan jelaskan. Tapi ini ada Kang Deden nih yang kebetulan tanya, kenapa harus ikut Tempa sih Mas Ewing? Apa karena Mas Ewing itu alumni Tempa? Atau pernah di tempat lain? Tempa kelebihannya apa nih Mas Ewing? Boleh, silakan dijawab Mas Ewing. Apa karena Kang Ewing alumni Tempa? Betul. Ya, karena saya ada di Tempa dan saya mempromosikan Tempa supaya teman-teman tidak seperti saya yang ikut semua pelatihan, bingung terus mau apa gitu. Saya dulu Mas Ivan belajar hipnosis jadi pengen jadi trainer hipnosis, belajar NLP jadi pengen trainer NLP gitu. Dan saya juga termasuk yang beberapa kali ikut training for trainer gitu. Jadi kalau training for trainer kan, maaf ya, saya nggak perlu sebut pelatihannya apa atau siapa gurunya. Ada yang memang, contohnya Mas Ivan aja deh. Mas Ivan bikin training for trainer yang sebenarnya dibalik training for trainer Mas Ivan tuh Mas Ivan butuh fasilitator buat kelas-kelasnya dia. Jadi bilang ini alumni saya, ini adalah murid-murid saya yang akan jadi fasilitator di kelas-kelas saya. Dijanjikan walaupun akhirnya yang dipilih orang itu aja. Atau yang kedua misalnya Mas Andra ngebuat training for trainer yang itu kaidah pelatihannya harus kayak Mas Andra. Salamnya harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu semuanya harus sama kayak Mas Andra. Ada juga yang kayak gitu. Jadi banyak caranya, tapi biasanya ketika kita belajar dari mereka itu jadi orang kedua, jadi orang ketiga di bawahnya trainer yang punya training for trainernya itu. Namun di Tempa itu nggak gitu. Di Tempa itu justru malah lepas dari Tempa atau kita sudah launching disebutnya, bahkan bukan alumni gitu ya, launching disebutnya, kedudukan kita dengan para mentor itu sama. Jadi Mas Ivan, Mas Andra, saya, kita punya modul yang berbeda dengan kedudukannya kita jadi trainer masing-masing di tempat kita masing-masing. Tapi kalau memang ternyata Mas Andra punya kelas yang itu butuh bantuan, ayo siap Mas Andra, saya bantuin kelasnya Mas Andra. Tapi kapan hari, gue ada project nih, kata Mas Ivan, Mas Andra, Mas Ewing bantuin dong. Oke, siap Mas Ivan gitu. Jadi kedudukannya sebenarnya kitanya sama, bukan di antara satu yang lebih baik, yang satu yang terspotlight sendiri, enggak. Justru malah di Tempa kita nggak boleh jadi Andra Donata KW gitu. Bahkan nggak boleh seperti Mas Indra yang jadi dari dulu jadi lead mentor. Sekarang bahkan mentor-mentornya sudah diturunkan gitu ke mentor-mentor yang sekarang jadi jauh lebih banyak gitu. Jadi di Tempa kedudukan kita setelah lulus atau setelah launching kita sama-sama trainer semuanya, bukan satu lebih baik daripada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihannya ini yang menurut saya paling mahal di antara training lain adalah komunitasnya gitu. Kita ada komunitas Tempa Trainers Guild yang ini continuous improvement learning-nya itu nggak habis-habis gitu. Saya 2015 ikut sampai sekarang masih duduk belajar sama para trainer yang ada di Tempa. Dan kabar baiknya, kalau udah ada di Tempa tuh biasanya training-trainingnya yang gratis, mereka mau sharing apapun itu ya. Kayak kita ya, kita udah ikut pelatihan, kita bikin modul. Gratisnya itu maksudnya sharing pendek lah ya. Kalau workshopnya tentu kita support teman-teman untuk bisa ikut di kelas yang fullnya. Tapi berada di komunitas ini tadi ketika kita mau butuh trainer, kita butuh fasil buat support di kelas, kita bisa belajar langsung sama teman-teman kita yang
saya ngelihat dulu wah ini keren banget di sana, tapi sekarang udah jadi teman saya gitu. Kita udah bareng-bareng duduk ada di kelas, ikut gathering bareng, buka puasa bareng, seru-seruan bareng. Nah itu semua trainer gitu berada di kolam yang besar, bukan bersaing tapi kolaborasi. Gitu yang saya nikmatin di tempat Kang Deden, insya Allah. Oke, Mas Ewing, terima kasih Mas Ewing dan juga Mas Andra yang sudah memberikan penjelasan. Nah, ini juga ada nih ya, ada testimoni di Tempa kita difasilitasi mengekstraksi saripati kehidupan dari pengalaman jadi solusi dan aplikatif untuk customer kita, bukan cuma nyusun teori. Siap, terima kasih. Ini ada yang mau tanya, jadwal proses seperti apa ya? Full timer berminat ikut sih Mas. Kebetulan rekan-rekan ada kabar terbaru yang mau izin untuk saya sharekan. Bagi rekan-rekan yang tertarik dan mau mendaftar malam ini untuk ikut di programnya, nanti kita akan sediakan fasilitas khusus gitu ya. Ada diskon khusus dan juga berbagai macam fasilitas yang bisa rekan-rekan akses. Karena di program Tempan ini yang saat ini akan berjalan masih ada beberapa seat yang sudah sangat terbatas untuk rekan-rekan di Tempa 3.5 atau 3.5 yang akan berjalan tanggal 19 besok. Jadi lusa itu akan berjalan sebenarnya. Bagi rekan-rekan yang mau join masih ada seat, silahkan langsung daftar malam ini gitu ya. Karena nanti nggak cuma bersama dengan Mas Andra dan juga mentor lain, itu juga akan didampingi langsung oleh Coach Indrawan Nugroho. Jadi kapan lagi gitu ya bisa langsung dimentori 3 hari gitu ya bersama dengan beliau di dalam program Tempa. Jadi bagi rekan-rekan yang berminat untuk daftar, sudah menyimak-nyimak, yuk silakan buruan daftar. Karena masih ada beberapa seat dan bagi yang daftar malam ini mengisi form malam ini nanti rekan-rekan akan kami hubungi untuk kami jelaskan gitu ya seperti apa fasilitas khusus untuk malam ini karena ini sudah seat terakhir nih untuk teman-teman yang benar-benar berminat. Kita masih membuka kesempatan bagi rekan-rekan yang benar-benar berminat gitu ya dan ingin beneran berkomitmen untuk bertumbuh bersama dengan kami untuk mulai mengembangkan karirnya sebagai trainer profesional ataupun sebagai pebisnis training. Ya, jadi tunggu apa lagi? Hanya tersedia beberapa seat saja. Silakan langsung isi formnya, langsung daftar dan nanti langsung ketemu bersama dengan para mentor dan juga Coach Indra Nugroho di tanggal 19 besok atau hari lusa. Ya, ini sudah akan berjalan programnya. Tapi bagi teman-teman yang mau ikut, langsung aja daftar. Karena biasanya memang kita masih mencari jadwal lagi. Kalau tanya ini kapan next-nya, kita belum bisa menjelaskan kapan, tapi sekarang yang sudah pasti adalah tanggal 19, 20, dan 21 Mei. Untuk fase 1 itu ada Trainer Biz Hackathon. Ya, untuk ngomongin bagaimana arah profesi trainer, bikin blueprint strategi bisnis pelatihan, dan nanti di stage 2 akan ngomongin bagaimana kita menciptakan dan bikin modul desain, ya. Dan stage 3 kita akan ngomongin bagaimana meluncurkan, bagaimana memperkenalkan modul kita ke market, yang itu artinya di stage 3 kita juga sudah mulai mengambil langkah untuk mengembangkan bisnis pelatihan kita. Jadi tunggu apa lagi? Silakan daftar, linknya hanya aktif malam ini. Besok sudah nggak aktif karena sudah akan persiapan untuk kita jalankan program temanya. Bagi yang berminat, masih mau tanya-tanya, kontak aja, klik linknya. Nanti kita akan hubungi, kita jelaskan, dan langsung kita daftarkan untuk ikut di tanggal 19 besok. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan malam ini. Kesempatannya hanya buat malam ini aja rekan-rekan. Silakan rekan-rekan langsung daftarkan untuk nanti kita ngobrol. Kalau misalkan masih ada ragu-ragu dan sebagainya, nanti isi aja linknya, langsung nanti kami akan hubungi untuk kita bisa diskusi. Kita akan coba sharekan pengalaman kami yang harapannya bisa bantu rekan-rekan semua di sini. Mungkin itu rekan-rekan karena sudah jam 9:18 menit. Dan terima kasih banyak buat Mas Andra dan juga Mas Ewing yang sudah sharing malam ini. Kita berikan aplaus dong rekan-rekan buat Mas Ewing dan juga Mas Andra sudah bersedia sharing pengalaman pribadinya yang jarang-jarang. Saya bisa pastikan ini jarang terjadi nih rekan-rekan sharing. Nah, tapi sebelum tutup saya mau coba mendengarkan gitu ya. Boleh nggak Mas Ewing atau Mas Andra untuk ya sepatah dua patah kata penutup gitu ya untuk rekan-rekan, apa pesan-pesan untuk rekan-rekan yang hari ini hadir di sesi kita malam ini dan ingin mulai untuk mengembangkan bisnis trainingnya seperti itu. Silakan dari siapa dulu, Mas Andra atau Mas Ewing? Boleh. Boleh, silakan. Kalau dari saya adalah semakin nanti kita pengen terjun jadi seorang trainer, saya selalu ingat dengan kalimat ini. Bukan ilmu yang mengubah orang, tapi perilaku dan tindakan konkret yang akan mengubah hidup seseorang.
Jadi trainer jangan jualan ilmu, tapi pastikan bahwa apa yang kita lakukan adalah membantu orang untuk menyelesaikan permasalahannya dan membuat orang itu akhirnya melakukan sebuah tindakan untuk bisa mengubah hidupnya. So, trainer bukan cuma jago ngomong gitu ya, tapi justru trainer perlu untuk jago merumuskan apa solusi terbaik terhadap permasalahan audiens. Gitu, Mas Ivan. Terima kasih, Mas Andra. Dari Mas Ewing, silakan Mas Ewing. Ini pesan buat diri sendiri dan juga buat teman-teman kalau emang mau memilih untuk menjadi trainer. Jadi kalau trainer kan kalau Mas Indra bilangnya itu adalah ada calling di sana. Jadi ada trainer yang mudah-mudahan bukan di antara kita yang niatnya sempit gitu, pengennya uang, pengennya keuntungan, pengen dihormati, pengen tenar, pengen like-nya banyak, subscriber-nya banyak gitu. Itu niat yang sempit, yang mudah-mudahan itu tidak ada niat-niat kita yang gitu. Atau mungkin atau ada di level kedua tuh niat-niat yang standar gitu, yang rasa senang aja, bahagia aja gitu. Yang itu oke, tapi masih perlu dinaikin lagi gitu niatnya. Jadi perlu diluaskan lagi untuk saya jadi trainer pengen dapat surga gitu. Atau bahkan nggak ngarepin imbalan lagi dari Allah, tapi saya jadi trainer pengen ngasih sesuatu yang jadi kepanjangan tangannya Tuhan, jadi kepanjangan tangannya Allah, yang apapun yang saya lakuin mengharap ridho Allah aja gitu. Insya Allah kalau udah nolong Allah, bantuin umatnya Allah, Allah pasti akan tolong dan cukupin apa yang kita butuhkan. Itu, Mas Ivan. Amin. Terima kasih Mas Ewing atas sharingnya malam ini. Terima kasih Mas Andra, sehat-sehat selalu dan semoga dimudahkan untuk karir trainingnya, dilancarkan segala urusannya sehingga makin sukses mulia gitu ya. Gak cuma sukses buat diri sendiri tapi juga bermanfaat buat sekitarnya. Thank you banyak buat rekan-rekan yang juga sudah hadir. Kita akan ketemu lagi besok, kita masih akan ada gitu ya sesi Q&A terakhir gitu ya bersama dengan Kang Hari Firmansyah, ada juga Kak Ika C. Ibrahim, dan masih banyak lagi trainer-trainer yang juga akan membersamai pembelajaran kita di esok. Jadi bagi rekan-rekan yang masih penasaran, mau bertanya lagi, silakan hadir di sesinya besok, Q&A, jam 7:30 sampai jam 9 malam. Terima kasih. Saya Ivan Dana selaku moderator sesi malam ini, mohon undur diri, dan kita akan ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir. Kang Eden makasih, Pak Puji makasih, Mbak Zara makasih, Mbak Zinta makasih, Kang Hari makasih. Terima kasih Coach, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kang Hari sudah menyimak. Terima kasih Pak Arli sudah